Piala AFF memang telah usai, namun fakta menarik perjuangan timnas masih menjadi sorotan. Terbaru, Sintayong yang menjadi bahan pembicaraan media Vietnam berkat keputusan krusialnya. Timnas Indonesia sukses menjadi runner-up Piala AFF 2020 dengan mayoritas berisikan pemain muda. Di balik prestasi Timnas Indonesia di Piala AFF 2020, ada satu keputusan mengejutkan yang diambil oleh Sintayong. Sepanjang turnamen Piala AFF 2020, Sintayong lebih sering menyematkan ban kapten kepada Asnawi Mangkualam. Hal ini tentu tidak terlepas dari keputusan Sintayong yang kerap mendapatkan Evan Dimas Darmono di bangku cadangan. Sebagai kapten resmi Timnas Indonesia, Evan Dimas memang sering menjadi cadangan ketimbang starters di Piala AFF 2020. Menurut Sintayong, keputusannya untuk mencadangkan Evan Dimas tidak terlepas dari taktik dan strategi. Namun, menariknya, Sintayong yang lebih percaya kepada Asnawi daripada wakil kapten lainnya, Fakhrudin Arianto. Usia Asnawi 10 tahun lebih muda 22 tahun dibanding dengan Fakhrudin 32 tahun. Keputusan mengejutkan dari Sintayong kemudian mendapatkan pujian dari media Vietnam. Di Piala AFF 2020, Evan Dimas menjadi kapten resmi tim Indonesia, Fakhrudin Arianto dan Asnawi Mangkualam sebagai wakil kapten. Namun, dalam pertandingan, Sintayong memberikan kapten kepada Asnawi yang bermain di Korea dan Evan didorong ke bangku cadangan. Ini kejutan besar, karena dari ketiganya Asnawi adalah yang termuda, lahir tahun 1999. Jadwal Timnas Indonesia versus Bangladesh. Di laga persahabatan rangkaian FIFA Matchday, jadwal Timnas Indonesia versus Bangladesh di laga persahabatan diungkap PSSI. PSSI selaku induk sepak bola tanah air telah memastikan bahwa Timnas Indonesia akan melawan Bangladesh pada laga persahabatan yang termasuk dalam rangkaian FIFA Matchday. Kepastian jadwal Timnas Indonesia versus Bangladesh tersebut diungkap oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Terkait jadwal Timnas Indonesia di FIFA Matchday itu, Yunus Nusi belum bisa memberikan kepastian. Namun, berdasarkan kalender resmi, FIFA menetapkan tanggal 24 hingga 31 Januari 2022 juga sebagai waktu pelaksanaan laga persahabatan internasional. Hal itu, terkait lokasi, Yunus Nusi masih mengatakan bahwa pertandingan persahabatan yang akan dilakoni Timnas Indonesia akan berlangsung di Bali. Sebelum memastikan laga kontra Bangladesh, PSSI juga berencana mempertemukan Timnas Indonesia dengan negara lain, yakni Tajikistan dan Brunei Darussalam. Yunus Nusi menyebut bahwa Tajikistan membatalkan kunjungan ke Indonesia karena mereka belum memiliki pelatih dan mempertimbangkan kondisi pandemik COVID-19. Sementara untuk pertandingan persahabatan kontra Brunei Darussalam belum dapat dipastikan. Menjelang rangkaian FIFA Matchday, PSSI belum menetapkan jadwal pemusatan latihan. Akan tetapi, Yunus Nusi telah menegaskan bahwa pemusatan latihan Timnas Indonesia juga akan diadakan di Bali. Timnas Indonesia mengincar kemenangan atau setidaknya hasil imbang pada laga persahabatan demi mendongkrak peringkat FIFA. Berdasarkan update peringkat FIFA per 23 Desember 2021, Indonesia berada di urutan ke-164 dunia. Setelah Piala AFF berakhir beberapa hari yang lalu, kini Sintayong kembali disibukkan karena bulan depan dirinya bakal kembali mendampingi timnas untuk berlaga di Piala AFF U23. Dan seperti kabar yang beredar, pelatih asal Korea Selatan itu
tidak akan memanggil pemain yang bermain di luar negeri, seperti Witan, Egy Maulana Fikri, hingga Elkan Bagot, sehingga membuat publik penasaran siapakah pemain-pemain yang bakal dibawa Sintayong, terutama pada posisi penyerang, yang dimana posisi ini menjadi titik lemah timnas dalam ajang Piala AFF kemarin. Dan kami mencoba merangkum daftar penyerang yang diprediksi mendapatkan panggilan Sintayong untuk berlaga di Piala AFF U23. Untuk itu, inilah pemain yang dimaksud. Ronaldo Kuate. Yang pertama yaitu adalah pemain kelahiran Yogyakarta, yaitu Ronaldo Kuate. Pemain berdarah campuran ini bisa menjadi opsi Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Alasannya tentu berkat skill serta kecepatan yang dimilikinya. Selain itu, Ronaldo Kuate juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, seperti yang pernah ia perlihatkan ketika memperkuat timnas dalam laga uji coba melawan salah satu tim negara Turki. Dan lihatlah kemampuan fantastis dari Ronaldo Kuate saat memperkuat timnas. Yang kedua, Bagus Kavi. Memiliki bakat istimewa sebagai seorang pemain, tentu membuat Bagus Kavi layak dipertimbangkan Sintayong untuk membela timnas pada gelaran Piala AFF bulan depan. Apalagi saat ini dirinya tengah menimba ilmu di Belanda, sesuatu yang belum didapatkan pemain-pemain lainnya. Bahkan pemain asal Magelang tersebut pernah mengejutkan publik Belanda usai mampu mencetak 2 gol saat membela FC Utrecht. Dan seperti inilah saat Bagus Kavi menunjukkan insting mencetak gol yang begitu mengagumkan. Selanjutnya ada nama Jack Brown. Main jebolan Manchester United Soccer School ini tentu bukan nama yang asing bagi publik Indonesia, karena sebelumnya dirinya pernah memperkuat timnas Garuda asuhan Sintayong. Dan aksinya saat memperkuat timnas juga begitu mengagumkan, karena beberapa kali mampu mencetak gol krusial, seperti yang diperlihatkan Jack Brown dalam beberapa momen berikut ini. Taufik Hidayat memiliki postur tinggi dan besar, memang menjadi andalan pemain yang satu ini, di mana hal itu mampu dimanfaatkan oleh Taufik Hidayat saat bermain di lapangan. Pemain Persija ini ternyata juga pernah beberapa kali memperkuat timnas Indonesia,